Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita diberikan kesempatan dan waktu yang indah untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Dia. Dia yang selalu mengasihi kita. Dia yang selalu melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus kau sungguh baik. Amin. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan
kepadamu, ya Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dalam segala keadaan kasih-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Lawati kami semua, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan jamahan-Mu. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami, mulai awal hingga akhirnya. Umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, semuanya Tuhan, kami mendapatkan berkat yang sama, kami mendapatkan sukacita yang sama, kami mendapatkan jamahan yang sama. Dan kami rindukan Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik yang singer, song leader, baik yang memimpin pujian, baik yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau pakai mereka semua dengan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan, atas anugerah Tuhan sepanjang minggu ini hingga pagi hari ini kita boleh kembali datang tempat ini untuk bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian-Ku ada sebab anugerah-Mu.
anugerah-Mu Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kami berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Yes Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, hidupku sekarang bukan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Hidupku Takkan Sama. Haleluya.
memiliki Tuhan Allah yang ajaib dan heran. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kita, amin. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan setiap hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh diisi oleh firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian anugerah terindah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau persiapkan hati kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Haleluya. Kau tahu rinduku
kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Allah yang selalu mengerti isi hati kami. Allah yang selalu mengerti setiap kerinduan kami. Kami bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini kami bisa hadir di tempat ini. Itu semua anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Yesus. Selain kami, sujud di kaki-Mu kami memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan Tuhan, bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kerinduan kami yang selalu untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini dengan urapan yang dari Tuhan. Berikan hikmat yang dari Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk bisa memberkati kami, untuk kami senantiasa berpegang firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh subur di hati kami, untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Sampai saat ini kita masih diberi nafas, diberi sehat, diberi kekuatan. Kita sudah melewati setiap pergumulan kita masing-masing. Kita dapat berkata, kalau kita ada, aku ada sampai hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita mau memperhatikan seorang petani, ya, di sekitar kita ini ada banyak pertanian. Tentunya seorang petani itu mengharapkan sesuatu hasil dari satu benih biji, merindukan multiplikasi. Apa itu? Penggandaan ya, dari satu benih, nah, dari multiplikasi ya saudara yang dikasih, maksud saya seperti itu. Jadi mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, mengalami promosi. Nah itu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan tentang prinsip-prinsip di dalam kita menabur. Nah, hari ini firman Tuhan tentang menabur. Mari kita akan buka di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama. 2, 3, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, yang kami tekankan di sini, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Kalau berbicara tentang tuaian atau panenan, itu berasal dari menabur. Ya. Jadi enggak langsung menuai, menabur dulu, menunggu waktu, proses dulu. Nah, kalau saya katakan tadi kita menabur, ya, maka akan mengalami yang namanya multiplikasi atau yang dapat diartikan mengalami penggandaan. Ya, saudara, demikian juga dalam kehidupan saudara, hari ini kita diajarkan tentang menabur. Apa yang ditabur? Dikatakan karena itu apa yang ditabur orang, apa? Itu juga yang akan dituainya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari. Apa yang saudara tabur dalam hidup saudara? Banyak hal. Menabur kebaikan, menabur kesabaran, menabur kedisiplinan, menabur ketaatan. Saudara, menabur kerajinan. Itu menabur. Saya percaya siapa yang menabur itu akan menuai. Apa yang kita tabur, kebaikan atau kejahatan, kembali kepada diri kita sendiri. Dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 8, Amsal 22 ayat yang ke-8 dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari. Firman Tuhan ngajarkan di dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat apa? Baik. Jangan bosan-bosan. Saudara yang dikasih Tuhan, menaburlah, berbuatlah. Memang seorang petani enggak langsung menerima hasil. Proses harus dicangkul dulu, kemudian disiapkan benihnya, dipupuk, kemudian bagaimana supaya perawatannya itu, dan sampai pada harinya kemudian panen dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal 11 ayat 18, Amsal 11 ayat yang ke-18, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Yang saya tekankan yang bagian B. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Saudara, dimanapun saudara pergi, saudara berada, ya, menabur kebenaran itu kita artinya menjadi berkat. Di mana kita berada, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam. Hidup ini sebuah pilihan. Tergantung kepada saudara dan saya. Mau atau tidak, melakukan atau tidak. Yang jelas, dari setiap jerih lelah, dari setiap pergumulan, saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari keluarga, itu kalau enggak belajar menabur, enggak belajar menanam, bagaimana mengajarkan ketaatan, mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan karakter, saudara, enggak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita mau mendidik anak, dari kita dipercayakan anak, tahu-tahu kelas 6 atau SMP, sama anak yang baru lahir dilahirkan, kira-kira enak yang mana mendidiknya? Ya, baru lahir. Nah, itu juga tergantung bagaimana orang tua mengajarkan takut akan Tuhan, mengajarkan disiplin, mengajarkan ketaatan. Diawali
Makanya orang tua seringkali itu kesel ngomong. Mamae wis berapa kali bolak-balik ngomong. Ya, buang sampah itu pagi nyapu. Tapi kalau enggak ada diajarkan seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan, pohon kalau misalnya tumbuh dari pohon misalnya atau pohon sing kelapa atau pohon sing iki lho, jambe, ya nyusur itu loh. Nah, jambe itu kalau pohon begitu, itu kalau kecil itu miring begini itu gampang ya ditegakkan ya. Nah, tapi kalau wis tumbuhnya itu 5 meter, 6 meter, negaknya luruskan itu sulit. Sama juga dengan anak. Kalau mendidik anak mulai dari kecil, mulai dari kandungan. Loh, dari kandungan itu sudah diajari. Ibunya harus sukacita. Ya, nanti Maria nanti kalau mengandung nanti aduh ada sukacita. Terus bagaimana kesayangan bapaknya disayang, kemudian diperhatikan. Jadi anak itu dalam kandungan sudah bergembira. Loh, kalau anak dalam kandungan saja sudah tidak diterima, ada kebobolan saudara yang dikasih Tuhan, gak diterima. Lu salah sopo lho, wis duwe anak 4, 5, kok gak BK, oh KB, loh, kok gak KB dan lain sebagainya. Lah kemudian, loh, lah wis dadi, kemudian dijamoni, kemudian golekno dukun, dipijat-pijat dan lain sebagainya. Aduh menderita. Lah kemudian nanti kalau lahir hidup itu pasti cacat, wis gak karu-karuan pokoknya, gak normal. Tapi kalau mati, ya aman itu gak masalah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menabur itu mulai dari kehidupan kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai imam, ya, sebagai ibu rumah tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Kita itu diperhadapkan dengan banyak kesibukan, kelelahan, kecapean. Kalau kita enggak bisa mengontrol, enggak bisa menguasai diri kita sendiri, sakit itu datangnya dari capek, pegel, kemudian kini kaku-kaku, tekanan darah naik, betul enggak? Tapi kalau rumah tangganya baik-baik, ada humor, ada komunikasi, aduh, rileks saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kita dapat menikmati hubungan keluarga, hubungan dengan anak-anak. Itu perlu menabur, menanam. Loh, saya itu mengajari anak-anak cuci baju itu mulai dari kelas berapa itu? 6 SD itu sudah cuci baju sendiri. 6 SD. Kalau di sini ada anak kelas 6 SD, SMP enggak cuci baju sendiri, nemen. Yang krungu ini bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Dong bajune dhewe digawe dhewe, sedikit-sedikit mamai, sedikit-sedikit mboke. Kasihan mamai, kasihan ibunya. Sibuk sudah mikir ini, mikir itu, mikir ini. Apalagi cepat rusuh, cepat kotor, kemudian waduh mamai lah tambahan. Ya. Kemudian ada cerita, enggak dulunya tuh kurang sayang sama mamanya, ketika tinggal mamanya ditangisi, aduh mama disik ngerepot yai. Nah makanya kalau kita sekarang ini anak-anak menabur, apa yang kita tabur dari sekarang ini, nanti kalian sendiri, kalau kalian punya anak nanti yang kecil-kecil itu, anak dablek, mulang sarak itu basa Madura itu. Wangel ditoto, angel diatur, karepe dhewe. Yang susah siapa itu? Orang tua kita. Tapi kalau orang tua senang, sukacita, sehat, amin, kuat, kemudian gak gampang sakit, kemudian dawa umure. Ya, hormati orang tua itu lanjut. Ada masa depan, ada umur panjang. Saya tekankan kepada keluarga di Bupin, anak, menantu, cucu-cucu, mengasihi Bupin, itu berkat itu untuk anak-anak. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab
Di dalam Galatia 6 ayat 8 ada pilihan kita menabur. Apa yang kita tabur? Daging atau roh? Jasmani atau rohani? Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini ada hubungannya dengan rohani. Rohani itu ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Bagaimana kalau kita mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Dulu itu saya gewetun. Cilianku nang masjid. Cilianku di langgan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian tahu-tahu saya bertobat terima Tuhan Yesus, langsung saya jadi guru sekolah minggu bagian musik, saudara yang dikasih Tuhan. Aku getun aku dhisik cilik aku kok gak iso arek-arek sukacita ngono. Golek Natal oleh hadiah ngono seneng ngono. Saya enggak ngalami seperti itu. Nah, kalau kalian remaja di sini gak ibadah, terus kemudian gak ada persekutuan. Anak-anak remaja, saya tanya. Makan berapa kali anak-anak remaja? Paling tidak 3 kali. Coba gak makan 1 minggu anak-anak remaja, tes 1 minggu ini. Kira-kira gimana? Gak kuat, sama. Padahal kita rohani, kita butuh, kita lapar. Kalau kita gak memuji Tuhan, kalau kita gak datang rumah Tuhan, puji Tuhan. Yohan, Farel, Angel terus datang di rumah Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan memberi kepandian, Tuhan akan memberi masa depan. Tuhan akan berkati. Tapi kalau menghilang, kalau jauh, wah banyak bebel gombel nanti di luar sana. Nuh, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita tabur, daging atau roh? Ya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Kalau hanya kesenangan, duniawi, pesta fora, tapi barangnya menabur dalam roh. Roh itu ada hubungannya dengan Tuhan. Roh itu ada hubungannya dengan hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ada. Mari anak-anak remaja pemuda dari sekarang menabur dengan kesetiaan. Saling menguatkan, saling membangun. Ingatkan kalau yang gak datang ditelepon atau di WA zaman sekarang ini. Supaya anak-anak remaja terus nanti akan mengalami kemajuan. Nanti pekerjaan Tuhan di sini ada peningkatan. Sekarang sudah butuh pelayanan. Nanti Om gak perlu mundur-mundur balik belakang. Nanti Om training bagian sound system, bagian media, lifting, AC worship. Video ini saya gak usah jaga di sini. Saya gak perlu gini-gini. Gereja yang maju itu, Om gak usah Om, saya aja Om. Nah, saya nyetel sana, nyetel sini. Nah, naburlah yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Nanti dilibatkan, nanti di training oleh Victor. Perempuan, saya umumkan di grup itu. Laki-laki, wanita itu butuh pekerjaan Tuhan. Kalau gereja besar, banyak yang dikerjakan itu. Yang bagian syuting itu melaku-melaku gini. Kemudian terus bagian nanti apalagi kalau Natal kita punya HT nanti. Bagian satpam pegang hati, bagian sana, bagian sini, terus bagian sound, ini treble-nya kurang besar, ini medalnya kurang, terus kemudian volumenya kebanderan. Nah, orang bungok-bungok, ada alatnya itu nanti ada kemajuan di tempat ini. Amin. Lah, puji Tuhan kita menabur. Sama juga pekerjaan Tuhan secara rohani di sini. Kalau gak ada yang menabur, kalau gak ada yang saya mau berhenti tinggal di sini, dulu saya teka-teki, mau ke Sinda, mau ke Nganjuk, saudara sudah cari pandangan saya ke Nganjuk itu, pelayanan itu di desa itu enggak di kota, lewat sawahan itu gunung, dalannya dalan, waduh gak enak, sing ndek kene ku apa, sing dijemur gaplek. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi selalu saya ditemukan di desa, di mana saja, tapi ternyata Tuhan gak boleh, gak boleh tinggalkan tempat ini. Terbukti Tuhan menyertai di tempat ini. Nanti akan terus maju di sini pekerjaan Tuhan. Kita yang tua-tua akan pergi,
Sebelum kita pergi, mari kita mengasihi generasi ini, menurunkan generasi yang taat, yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Saya sudah memberkati 7 tuh berapa. Makanya kalau saudara datang ke rumah saya, itu yang diberkati tulis di sini semua, di meja, saudaraku. Ya puji Tuhan. Mari ya taburlah apa yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kita harus menabur yang baik. Kalau kita menabur hal-hal yang buruk, maka hasilnya juga bukan multiplikasi, bukan peningkatan, tetapi kita akan mengalami kemerosotan, kita akan mengalami keburukan, tidak mengalami kelipatan berkat-berkat. Mari kita menabur. Makanya yang ditabur itu apa? Disiplin, taat, rajin, setia, nabur sabar, dan lain sebagainya. Banyak hal baru nanti kita akan mengalami. Multiplikasi, kemajuan-kemajuan. Ya, saudara, di sini ada yang dituai jauh lebih besar daripada yang ditabur. Ya, karena itu saudara harus menabur yang baik, supaya kita juga akan menerima kebaikan yang luar biasa. Ya, kita akan mengalami, menikmati hasilnya yang besar. Firman Tuhan berkata di dalam Hosea 8 ayat 7, karena mereka menabur angin, ya, maka mereka akan menuai puting beliung. Karena enggak ada taburan yang baik, enggak ada potensi, enggak ada hal yang dikerjakan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah. Ya, perhatikan ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Nah, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus pasal 9 ayat yang camkanlah apa yang kita tabur. Jangan jemu kita berbuat baik. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah. Ya. Ya, anak-anak bisa masuk ya. Biar enggak mengganggu yang di luar. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak hal, saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa kita tidak mengalami kemajuan, multiplikasi, peningkatan? Kita hanya segini saja, kita hanya stagnasi, kita hanya biasa-biasa saja. Karena apa? Enggak menabur, enggak rajin, enggak mau belajar, enggak apa? Enggak mau berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Banyak hal ya secara rohani. Kemudian hitung-hitungan, loh aku nanti. Saudara, kalau kita berani melakukan, saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di peti persembahan. Orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan dan menimbulkan bunyi yang keras karena jumlahnya yang banyak. Ya, glondeng katok persembahannya akeh saudara. Lalu seorang janda miskin, perhatikan ini, datang dengan kepala tertunduk. Ya. Dia memasukkan 2 peser ke dalam peti itu dan hampir tidak terdengar bunyinya. Dia merasa dia punya hanya bisanya cuma sedikit saja. Tetapi Tuhan berkata ya, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya tadi itu yang kalau bawa persembahan itu, nah saudara yang dikasih. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Saudara, yang kalau kita dapat memahami di sini, siapa? Dikatakan yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tetapi ini bukan tentang ya besarnya jumlah persembahan ya saudara, melainkan prosentase dari apa yang sudah kita miliki, kita dapatkan berkat Tuhan. Itulah yang menentukan penilaian Tuhan. Nah, jadi menabur, saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya itu ada ukurannya. Tuhan tahu ukuran kita masing-masing. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian ada juga penting saudaraku. Kenapa kalau saya setiap pernikahan itu mengajarkan, gereja-gereja menekankan persembahan buah sulung atau persepuluhan pertama bagi keluarga itu. Mengajarkan apa? Supaya apa? Berkat sungai saudaraku, sungai itu mengalir terus saudaraku. Mengalir terus saudaraku. Berbeda dengan laut mati. Laut mati hanya nampung tapi tidak mengeluarkan, di sana tidak ada kehidupan. Demikian juga mari saudara belajar berani. Kalau saudara menabur apa yang saudara tabur, apa saja. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya apa? Diberkati dengan berlimpah-limpah. Kalau mungkin, ucapan syukur aku sudah lulus kuliah, berikan persembahan. Ucapan syukur aku sudah menerima pekerjaan, berikan buah sulung. Ucapan syukur aku dapat ini, dapat itu. Kalau di Manado saudara yang dikasih Tuhan, pendeta itu, gembala sidang itu, kalau jemaat baru beli mobil saudara yang dikasih Tuhan, pendetanya diundang saudara, tumpang tangan kepada mobil yang baru itu, ambil pamer, kemudian di Facebook saudaraku, gembalanya datang di situ, kemudian didoakan. Nah itu di Manado saudaraku. Kemudian menerima peningkatan jabatan, wah, ucapan syukur harus seperti itu. Saudara, banyak hal, mari kita belajar bersyukur, belajar menabur. Nah, kalau kita berani nanti, kita akan mengalami kelipatan, multiplikasi, bisa 100 kali lipat, berlipat-lipat. Ya, di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 tentang Ishak menabur di tanah yang gersang dalam keadaan kesulitan ekonomi, pandemi, sakit penyakit. Ya. Berkat itu dijanjikan kepada Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat konglomerat. Kalau enggak menabur, naburnya di mana itu? Di tempat yang gersang, digerar. Kalau saudara baca dari awal di situ, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ini krismon, atau pandemi, atau sakit penyakit, jangan mengurangi untuk menabur. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata di tempat yang gersang, di tempat yang kering, Tuhan memberkati. Jangan tunggu nanti menabur, memberi, berkorban, ben penak dhisik, ben sugih dhisik, belum sampai sugih, belum sampai penak dhisik, sudah meninggal duluan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu mari taburlah. Menabur itu luas, saya katakan saudaraku. Iya, dengan tenaga, ya, dengan menabur disiplin, menabur sabar, menabur taat, menabur, banyak saudara yang dikasih Tuhan. Ishak menabur pada masa yang sulit, ya. Karena itu adalah masa kelaparan pada saat itu. Pada masa itu di mana
persediaan biji gandum atau biji-bijian yang lain itu bukan untuk ditabur, melainkan untuk dimakan. Butuh pakan, butuh makan pada saat itu. Tetapi Ishak dengan iman, dia tetap tinggal di situ, di Gerar, saudara yang dikasih Tuhan. Dia menabur, dia menabur, dia menabur, dia menabur. Mari, pekerjaan apa yang saudara alami? Pekerjaan di bidang satu ini, terus tekuni. Terus Tuhan berkati di pekerjaan ini, terus pekerjaan ini. Saya percaya nanti jemaat Tuhan di sini diberkati Tuhan. Pilihan tergantung kepada saudara sendiri dan saya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya. Pekerjaan Tuhan di tempat ini juga ya. Karena apa? Menabur waktu, tenaga. 98 sampai sekarang. Ya, 97 saya sudah mulai kontrak merintis ya. Ulangan 1 ayat 11. Ayat yang terakhir. Ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara, jadi 1000 berarti 100 kali lipat, berlipat-lipat. Kita seringkali kita maunya langsung terima dulu, tapi enggak menabur dulu, enggak berjuang dulu. Saya percaya apa yang saudara rintis, pekerjaan apa saja mungkin diawali dari nol, dari kecil, tapi percaya Tuhan terus akan berkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai bejana yang kosong, yang perlu diisi. Firman-Mu yang telah mengisi kepada kehidupan kami, jiwa kami. Supaya kami mengalami multiplikasi, supaya kami mengalami penggandaan itu. Karena usaha, karena jerih, tekun, sabar, ulet. Ajari kami anak-anak-Mu, mulai dari yang kecil, remaja, pemuda. Belajar menabur apa yang saudara tabur. Ketaatan, kesetiaan. Saya sama kita berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Pakailah kami sesuai rencana-Mu. Pakailah aku mau nurut, aku mau mengikuti Engkau Yesus. Ku mau Yesus, Engkau sudah menabur, Engkau sudah mati untuk kami, Engkau mengajari kami akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan. Bagaikan bejana, biar kami bejana-bejana mau dibentuk. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Kita mengangkat tangan, aku jadikan alat-Mu, perkakas-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Rumah-Mu
inilah hidupku, pakailah sesuai dengan karunia talenta yang ada pada kami. Bentuklah turun, pakailah kami, jemaatmu, untuk kemuliaan nama-Mu. Sesuai rencanaku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan. Haleluya. Kasih Tuhan, ajari kami seperti-Mu Yesus. Kami rindukan lawatan, kami rindukan hadirat-Mu melawat kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah keluargaku, inilah keadaan kami umat-Mu di tempat ini. Engkau melawat satu persatu kami yang hadir malam hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Pak Usup maju berdoa. Ku mau seperti-Mu. Bapak Usup maju ke depan. Inilah kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu sudah memperingatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menabur yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami menabur yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang terbaik pula bagi kami itu semua, bagi jemaat kami semua ya Tuhan, yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Jadikan firman ini rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanannya lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Begitu pula berkati kesehatannya ya Tuhan. Sehingga di dalam menyampaikan firman-Nya lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah menerima akan firman-Mu. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
Kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan buat pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kau berkati kami, setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh semakin hari boleh semakin lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk boleh memberikan dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian, begitu besar kasih Allah. berkat-berkat persembahan, perpuluhan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya mau menyampaikan pengumuman ya untuk anak-anak pemuda remaja. Saya kemarin dikasih tahu Victor ya. Ya memang waktu saya melayani anak-anak pemuda remaja 2 minggu yang lalu kalau enggak salah. Mereka ngomong-ngomong ada uang kas mau dibelikan kajun ya. Itu kajun yang kayu itu ya. Terus saya masih berpikir. Lalu 1 minggu setelahnya saya ngomong sama bendahara ya sama pengurus yang lain. Bagaimana kalau uang kas pemuda remaja ini dibelikan seragam ya. Kalau kajun itu kita maksudnya memakainya enggak maksimal. Kecuali kalau kita ibadahnya di luar kita perlu kajun. Kalau di sini ada drum, di rumah juga ada drum ya. Sudah terlalu banyak alat musik ya, semuanya double, gitar double, bass
double, keyboard double, drum double, ya sudah banyak alat musik. Nah, saya bilang beli seragam aja, uangnya dikumpulkan, ya. Dan uangnya berapa, Yes? Kurang lebih hampir 800, ya. Jadi nanti saya mau, ya, ini kemarin tuh usulan saya, kalau diterima ya puji Tuhan, enggak diterima ya tetap puji Tuhan, ya. Dibelikan seragam, semua anak pemuda remaja memakai seragam. Gereja kita semakin hari kita berusaha semakin bagus, dan apa salahnya kalau kita ini yang di depan, soalnya ini pakai YouTube, ya. Jadi semua bisa melihat. Kalau merah ya merah, jangan merah kotak-kotak dan lain sebagainya. Ya memang merah, tapi kalau dilihat ya di YouTube itu kelihatan sekali, ya. Kelihatan sekali. Jadi saya minta anak-anak untuk beli seragam. Nah, ini mereka punya rencana setiap minggu apa? Ya. Mereka punya rencana setiap minggu itu mereka akan berjualan, ya, entah itu gado-gado, entah itu bakso, entah itu peyek dan lain sebagainya. Nah, untuk ini mereka mencari dana, ya, mencari dana supaya nanti bisa mencukupi untuk pembelian seragam ini. Nah, mereka itu akan berjualan setiap minggu, yang mungkin dalam porsi nggak usah terlalu banyak dulu, ya, nanti juga harganya jangan terlalu tinggi supaya bisa menjangkau, ya, terjangkau untuk kita dan kebutuhan untuk mungkin saya paginya nggak masak untuk sarapan, beli gado-gado lah, beli bakso lah dan lain sebagainya, ya. Jadi mohon Bapak, Ibu, khususnya ibu-ibu didukung ini anak-anak, ya, untuk berjualan ini. Jangan Bapak Ibu, alah bakso ini gak enak, tuku neng jobo ae. Nah, tujuan kita memberi, ya, berkorban, ya, seperti firman Tuhan tadi, menabur, ya, menabur. Jangan kita punya pikiran, alah lebih murah ndek kono timbang ndek, jangan, ya. Kalau kita menabur itu jangan hitung-hitungan, ya. Jadi mulai kapan? Mulai minggu depan mereka ini akan berjualan, ya, di depan situ, ya, tentunya setelah ibadah, ya. Mari kita mendukung, kita beli mungkin 1, mungkin 2, ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini, untuk mendukung mereka, ya. Saya berterima kasih, ya. Saya memberikan usulan, diterima, dan mereka ini memberikan respon yang lain. Ada tindakan yang lain selain persembahan. Dan untuk Bapak Ibu minta tolong anak-anaknya kalau minggu sore diingatkan, ya, untuk datang bersama-sama bersekutu, ya, anak-anak pemuda remaja, ya. Memang yang hadir di sini minimal 8 orang, 10 orang, 12 orang. Dan saya mohon, ya, memang ini sekolahan kan ada tugas-tugas. Kalau saya memberikan firman berapa hari yang lalu, saya sampaikan tekankan tentang disiplin, ya, mengatur waktu, karena ini anak-anak seusia ini seperti ini rawan, ya, rawan untuk tidak bisa mengatur waktu, apalagi sudah ada ini, ya, pengaruh ini, lebih baik begini daripada pergi ke gereja, ya. Nah, kalau seandainya ada tugas, mari anak-anak, orang tua ingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan tugas itu siang, ya. Ini cara untuk bisa mengatur waktu. Jangan dipakai alasan saya mengerjakan tugas, enggak datang ke gereja. Nah, ini kalau sudah begini ini repot untuk mendisiplinkan anak seperti ini, ya. Saya itu, anak saya Victor itu, ya, bukan saya memuji anak-anak saya, enggak. Dia bekerja, pulang jam 7, kadang-kadang masih ada relawan itu
Kalau sampai jam 12 dia sudah sampai di rumah, pagi tetap saya bangunkan. Kadang-kadang saya bangunkan itu loh, sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu belum bangun. Tapi harus saya bangunkan, supaya apa? Supaya disiplin, kamu perlu Tuhan. Memang relawan itu baik ya, sosial itu baik, tapi kamu juga perlu Tuhan. Saya ajarkan, kadang-kadang itu sampai saya pijetin ini gegernya ini, supaya bangun ya. Karena apa? Kalau enggak begitu anak-anak enggak disiplin ya. Walaupun saya kadang-kadang males, kadang sing anjinge, sing minta kencing, minta berak dan lain sebagainya, itu waktu 5 menit, 10 menit saya di sini terlambat, baca ayat firman Tuhan cuma dapat bagian 1 giliran, itu bagi saya sudah rugi. Tapi kalau saya enggak begitu, anak saya enggak akan ikut doa pagi ya. Jadi saya harus disiplinkan ya. Jadi saya juga mohon, jadi mulai minggu depan ya, dimulai untuk mereka berjualan, mari kita mendukung mereka semua ini supaya nanti cukup untuk mereka beli kain. Dan untuk menjahitnya ya, dijahit sendiri-sendiri. Bagi anak yang belum bekerja, kalau sudah bekerja tinggal tunggu tanggal ya, bisa jahit sendiri. Bagi anak yang belum bekerja ya, mungkin bisa menabung, mulai dari 1.000, 2.000 ya, nanti saatnya bisa dipakai jahit. Dan saya mohon nanti menjahitnya disamakan modelnya disamakan ya. Jangan kainnya tok yang sama, yang satunya pakai model yang lain ya. Saya lihat itu di kandangan itu bagus sekali ya. Seragam, pakai bawahan hitam, pakai atasan apa modelnya sama ya, kainnya warnanya sama, bahkan sepatunya warnanya sama, terus gerak-geraknya tangannya ini sama, jangan ada yang begini, ada yang begini ya, tidak bagus dilihatnya kalau di YouTube ini ya. Kita belajar, ini memang perlu kedisiplinan ya, perlu ketaatan, kadang-kadang memang nggak terbiasa ya, kalau kita nggak biasa angkat tangan ya nggak terbiasa angkat tangan ya. Terus sekali lagi saya ingatkan, saya mohon dengan hormat dan sangat untuk pelayan-pelayan, ya semua pelayan, baik yang ada di atas ini maupun yang di bawah, saya mohon dengan hormat dan sangat, kalau kita ibadah, marilah kita beribadah. Jangan ada firman semuanya ngobrol di belakang, padahal kalian ini pelayan-pelayan. Ini saya terus terang ya, mengganggu. Kita yang konsentrasi di dalam terganggu dengan yang di luar. Akhirnya ya, ini pikiran ini kacau. Membuat dosa terus akhirnya ya. Nah, jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya. Menaburlah dengan yang baik ya. Terus saya mohon lagi, ini tentang kedisiplinan, juga tentang menabur. Ketika kita mendengarkan firman, marilah kita mendengarkan firman. Memang sekarang ini ada bisa HP dibuka dengan firman Tuhan, tapi ada kalanya browsing ya, atau mungkin melihat game. Nah, ini kita sudah mencuri waktunya Tuhan ya. Kita sudah mencuri waktunya Tuhan. Jangan sampai kita lakukan hal seperti ini ya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau saat ini kita sudah menabur hal seperti ini, jangan marah kalau anak saudara nanti berlaku seperti itu ya. Jadi ya mari ya, saya sampaikan di sini ya. Terus terang saya terganggu kalau ada orang-orang, kecuali kalau anak kecil masih kita maklumi ya, teriak-teriak, lari sana, lari sini. Tapi kalau sudah dewasa, sudah mengerti pelayanan itu bukan penampilan. Bukan penampilan ya. Pelayanan itu melayani Tuhan. Kita ini diberikan pelayanan, ini pelayanan yang terhormat. Tidak semua orang ya dipercayakan dengan pelayanan ini ya. Makanya pergunakan waktu yang baik. Ketika kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Nanti sudah keluar silahkan. Silahkan saudara melakukan apa saja, yang penting tidak melakukan dosa. Ya, mari pergunakan waktu yang baik, ya, berdisiplin, ya. Apa yang kita tabur nanti kita tuai. Ini taburan, ya. Kalau kita sudah menabur yang tidak baik,
Jangan marah nanti kalau saudara menerima yang tidak baik. Entah pekerjaan saudara, entah jodoh saudara, entah apa yang saudara. Ini perlu ya kita mendisiplinkan diri. Kalau kita tidak disiplin, siapa lagi yang mendisiplinkan kita? Kita sudah dewasa ya. Mari ya kita bersama-sama ya. Terus terang saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada yang seperti itu ya, saya merasa saya bersalah, saya tidak bisa mendidik, merasa ya banyak hal yang ada banyak kekurangan-kekurangan ya, memang kita masih banyak kekurangan. Tapi mari ya belajar disiplin, belajar mengatur waktu ya, belajar untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan lah dalam setiap kehidupan kita ya. Puji Tuhan, pengumuman saya sampaikan sampai di sini. Jadi mulai minggu depan ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur ya, beberapa hari waktu lalu saya pincang saudaraku. Saya kesel datang ke musyawarah kerja daerah tingkat Jawa Timur jam 7 sampai jam setengah 10. Istirahatnya cuma makan pagi sama makan siang sama makan malam. Langsung kegiatan terus non-stop. Puji Tuhan saya diberi kesehatan, kekuatan. Rapat, komisi, pleno. Puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan karena Tuhan percayakan saya di majelis wilayah bikin laporan jumlah jemaat yang ada di Pare itu berapa jemaat yang dewasa, remaja, pemuda, kegiatan-kegiatan. Puji Tuhan semuanya berjalan. Puji Tuhan, saya dukung. Nanti pesen 3 porsi, yang porsi kecil tapi ya. Masakannya harus masaknya khusus remaja sendiri. Ya, jangan suruh mboke. Saya tahu ini suka demonstrasi, seringkali uji coba masakan. Enggak apa-apa, duji. Ya, siapa tahu nanti ada buka kafe di sini. Anak-anak remaja pemuda diberkati Tuhan. Usaha mandiri, gak ikut kerja orang, buka kafe di Pare. Tuhan berkati. Semangat ya. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa nanti remaja di tempat ini, ingat anak-anak remaja ditelepon diingatkan. Ya, kegiatan berjalan seperti biasa. Ya, mari kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan. Pujian penyembahan kami naikkan, firman Tuhan kami dengar. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang hadir, korban persembahan milik Tuhan. Berkatilah keluarga rumah tangga, berkati kesehatan, berkati anak-anak, berkati masa depan keluarga yang ada di tempat ini. Pekerjaan mata pencarian diberkati Tuhan. Yang ada di luar pulau, luar kota, dimanapun umatmu berada. Anak-anak remaja pemuda, beri masa depan yang indah, berkati yang bekerja, berkati yang sekolah. Anak sekolah minggu juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah beribadah kepada Tuhan dan kami mau pulang. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, silakan duduk. Kami mohon nanti yang WL Pak Gunawan sudah sehat ya? Belum? Iman sehat. Maksud saya Pak Gunawan WL, singernya Pak Usup sama Pak Koco. Maksud saya. Enggak apa-apa. Nanti diajari Om. Diajari Om nanti. Maksud saya ben boleh Bu ya, diizinkan Bu Sri ya. Oh Bu Sri gini-gini. Nanti Sabtu latihan. Pak Koco datang.
suaranya Pak Koco saya salut. Suaranya penak, saudaraku. Betul, suaranya tuh bagus. Pak Usop kalah. Pak Usop suaranya golek nada bingung, Mbak Erna katanya. Jadi nanti Pak Usop sama Pak Koco WL. Kalau Pak Gunawan belum siap, siap ya Pak Gunawan? Belum. Harus iman. Oh belum tahu. Kalau Pak Gunawan sehat, Pak Gunawan, kalau Pak Gunawan ada sebelah, nanti Mas Wid siap-siap ya, WL. Sudah, gak apa-apa Mas Wid WL, gak apa-apa, sudah. Tenang Pak Mas Wid, dikasih semangat. Pak Koco sama Pak Usop singer, ya puji Tuhan. Kalau bisa nanti tiga-tiganya sama Pak Gunawan. Ya, jadi WL 2, Pak Gunawan sama Mas Wid. Ya, puji Tuhan. Ya, doakan sehat Pak Gunawan, semangat, sembuh. Pak Samuel gimana? Iya, nanti kalau sudah sembuh WL. Ya, kalau sembuh WL, bilang sama bapaknya. Nanti dibagi 2, sekarang Pak Gunawan antara Mas Wid, Pak Koco sama Pak Usop. Saya kepingin dengar suaranya Pak Koco. Bagaimana Pak Koco? Oke, siap. Nanti Sabtu jam 7 latihan di sini Pak Koco. Ya. Waduh, jangan-jangan moro-moro Rongulan gak teko iki. Yuk, selamat, sehat, Tuhan berkati kita semua.